saya itu kekhawatirannya besar banget karena saya bilang kemarin udah bagus imannya gitu kan. Kenapa sekarang kambuh lagi gitu kan? Nanti gimana saya ngulangnya lagi, takutnya lebih berat lagi. Sehingga kekhawatiran saya itu timbul ya, jadi kepikiran itu sehingga saya jadi mengalami pendarahan, Bu. Bu Yufi yang malah stres dan jadi alami pendarahan. Iya, saya mengalami pendarahan, saya nangis sampai saya hancur banget hati saya, kembali lagi seperti yang pertama. Padahal Michelle-nya kuat gitu loh, Bu. Bahkan Michelle itu yang menguatkan saya, sebaliknya. Dia bilang, "Mami, ayo kita jalanin kemo lagi, Mami. Mami jangan takut, Mami nggak boleh mengasihani diri," katanya gitu. Di waktu Dan disitulah aku mulai fokus buat yaudah aku mau bangun hubungan sama Tuhan lagi, dan aku fokus untuk jalanin kemoterapi secara kooperatif gitu. Ya udah akhirnya bangun hubungan sama Tuhan. Situ aku mulai baca Alkitab lagi, mulai lebih serius sama Tuhan. Udah nggak mau nanya lagi kenapa. Aku belajar untuk oke lah Tuhan, pokoknya aku udah nggak peduli lagi kenapa. Sekarang pokoknya aku mau jalan ke Tuhan. Aku nggak peduli apa yang terjadi di belakang. Aku mau lihat ke depan. Yang penting aku mau sembuh gitu. Aku baca firman Tuhan lagi setiap hari, dan saat aku baca firman Tuhan lagi setiap hari, di situ baru pertanyaan aku tentang Tuhan itu tuh dijawab satu persatu. Kayak pertanyaan aku dari yang aku bilang, kenapa ya Tuhan kok nggak adil gitu. Ternyata di Ibrani di situ bilang bahwa 6 ayat 10 sampai 12 kalau nggak salah, di situ bilang bahwa Tuhan tuh bukan yang nggak adil. Tuhan tuh nggak lupa sama pekerjaan yang udah kita lakukan, tapi ya tuh mau kita tuh menunjukkan kesungguhan yang sama dan pengharapan yang pasti sampai pada akhirnya gitu. Jadi aku ngeliat, oh Tuhan tuh nggak lupa ya gitu. Tuhan tuh bukan yang nggak adil ya, karena di firman Tuhan tuh ada kok bisa persis sama yang aku tanyakan gitu kan. Jadi aku merasa kayak Tuhan ngomong langsung gitu, karena persis seperti apa yang aku tanyakan. Terus habis itu aku juga kira Tuhan tuh kayaknya kok lebih sayang sama orang-orang jahat di luar sana. Kok aku kayaknya yang taat sama Tuhan malah kayaknya tuh aku malah nggak disayang, karena aku kok malah sakit berat gitu kan. Tapi di firman Tuhan ada lagi Ibrani 12 ayat 5 waktu itu dibilang bahwa Tuhan tuh justru mendidik dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak gitu. Jadi tuh aku ngerasa diakuinya sebagai anak. Jadi aku ngeliat kayak mungkin karena Tuhan sayang sama aku, justru karena aku diakui sebagai anak, makanya Tuhan tegur aku. Tuhan makanya didik aku lewat sakit ini gitu. Supaya nggak jadi anak-anak gampang, Michelle. Betul. Dan di situ tuh aku ngerasa banyak firman Tuhan yang benerin mindset aku yang salah. Dan waktu itu juga aku kan bilang kan ke Tuhan, kok kayak Tuhan gak adil hidup orang yang jahat luar sana, kayaknya enak-enak aja. Tapi ternyata aku baca firman Tuhan juga di Maleakhi 3 kalau nggak salah, di situ udah dibilang bahwa Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 itu bilang bahwa di hari-hari terakhir kamu akan lihat ada perbedaan antara orang yang beribadah sama Tuhan dan orang yang gak beribadah sama Tuhan gitu loh. Dan itu akan kelihatan, dan kamu yang beribadah sama Tuhan tuh akan menjadi milik kesayanganku. Dan kita tuh tertulis gitu, ada di kitab peringatan gitu, ada kitab peringatan yang di situ tulis bahwa kita tuh orang-orang yang mengenal Tuhan, yang beribadah sama Tuhan tuh tercatat loh. Kita tuh bukan itu yang membedakan. Jadi itu firman-firman Tuhan yang akhirnya tuh membuat aku merasa, ternyata yang selama ini aku pikirkan salah, dan aku tuh mau lebih kenal Tuhan lagi jadinya, karena aku pengen tahu lebih banyak tentang Tuhan gitu, karena Tuhan benerin kan perspektif itu yang semua salah. Terjadinya di Jakarta kan ya, di Jakarta ya, di tahun pertama ya. Tahun pertama sampai tahun kedua masih di Jakarta. Ya, dan sesudah itu ke Singapura, dan tahun 2013 itu di Singapura untuk follow up doang, ternyata masih ada sel kanker ya. Bagaimana tuh Michelle kan udah sudah benar-benar sudah baca firman, sudah kembali kepada Tuhan, mindset sudah betul gitu ya. Hubungan sudah dekat sama Tuhan. Tapi nggak berhenti itu tantangannya, ya kan? Masih ada lagi. Bagaimana responsnya? Ibu juga, pasti bukan cuma Michelle. Aku udah ajarin anakku oleh bilur-bilur Yesus sembuh gitu kan. Ternyata kok belum sembuh. Sampai kapan ini tantangan gitu kan?
Mungkin ada proses lain yang Tuhan mau di tahun 2013 itu. Bisa ceritakan nggak secara singkat? Nah, jadi kalau waktu itu tuh sebenarnya puji Tuhan ya, Tuhan tuh tahu waktu yang tepat gitu ya. Jadi saat aku diizinkan Tuhan untuk relapse gitu ya, dibilang kambuh, itu iman aku tuh udah kuat. Entah kenapa aku nggak ada terlintas kepikiran sedikit pun untuk kayak marah lagi sama Tuhan gitu. Bertanya-tanya lagi sama Tuhan. Iya, karena sebenarnya tuh mami aku sempat bilang sih, dia yang justru sangat khawatir karena sebenarnya tuh mami aku sejak aku umur 12 tahun yang di Jakarta kan aku banyak mengalami mujizat Tuhan ya, dari nggak bisa tidur bareng, akhirnya bisa tidur bareng, nggak bisa duduk, doa lagi bisa duduk, nggak bisa jalan sampai bisa jalan, ada batu ginjal juga waktu itu, tapi puji Tuhan. Itu semua itu di Jakarta. Di Jakarta. Oh, batu ginjal bagaimana itu, menarik itu. Nah, batu ginjal itu waktu itu di tengah-tengah kemoterapi ya. Waktu itu tiba-tiba ada batu ginjal di kanan sama di kiri aku. Jadi aku sakitan luar biasa kan waktu itu karena yang dari SGPT itu ya waktu itu tinggi. Abis itu akhirnya baru ketahuan tuh. Iya, jadi naik ke, jadi berefek dari liver berefek ke ginjal begitu. Belum bisa nggak tahu ya dibilang berefek atau enggak, karena batu ginjal kan bisa juga terbentuknya mungkin udah lama atau gimana. Jadi nggak bisa penyebabnya itu waktu itu belum nggak terlalu banyak ini juga nggak sih? Bukan dalam waktu lama, itu akut karena terlalu berat efek kemoterapinya dan obat-obat yang diminum. Karena dia kan banyak kena waktu di Indonesia, di Jakarta juga dia banyak kena sakit ini sakit itu, tulang lah, jadi panggil dokter tulang, kasih obat lagi, dikasih obat ini, kena mah kan, kasih obat mah, kena radang tenggorokan, dikasih obat radang tenggorokan, pokoknya banyak sekali obat yang dia minum. Kerjanya ginjal itu berat sekali. Iya, ada 11 macam obat yang diminum. Nah, jadi waktu itu akhirnya ada batu ginjal lah, singkat ceritanya di kanan sama di kiri aku, dan karena waktu itu dokter bilang kalau batu ginjalnya ini tuh harus ditembak laser, kalau nggak dioperasi gitu. Tapi dalam kemoterapi itu nggak boleh tindakan radikal. Jadi kalau bisa tuh dipantau aja, nanti setelah kemonya selesai baru diurusin nih gitu batu ginjalnya. Terus aku dengar semua yang dokter bilang, tapi kan waktu itu aku udah ngeliat mujizat Tuhan sebelumnya, aku juga udah mulai mau berdoa. Aku minta lagi ke Tuhan, aku bilang, Tuhan biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle dari surga. Sebagai anak kecil, ya aku pikirnya simpel. Kalau kita orang dewasa kan udah kebanyakan overthinking ya, mikirnya mana bisa sih Tuhan, mana masa dari sini dari surga gitu kan, gimana ceritanya gitu kan. Tapi memang anak kecil tuh begitu ya, kayaknya tuh aku juga melihat diriku yang dulu kok bisa beriman itu gitu ya. Bisa bilang ke Tuhan yang tembak batu ginjal dari surga. Terus akhirnya singkat cerita besokannya setelah aku berdoa, kita doakan bareng ya tante ya. Jadi pas aku doa tuh mami papi aku juga dengar gitu ya. Iya. Dan aku anggapnya ya surga kan jauh, jadinya Tuhan bisa lah kalau tembak gitu. Tapi besokannya itu malah aku nggak sembuh, malah aku sebenarnya tuh sakit luar biasa di pinggang aku, di belakangnya. Jadi itu aku ngerasa gerak dikit langsung kayak nggak bisa nafas. Jadi tuh aku bener-bener kayak ngerasa Tuhan aku udah nggak kuat lagi gitu. Jadi tuh sakit banget gitu ya. Dimana aku bilang ke mami aku, mami kalau misalkan kalau aku udah gak kuat lagi, jadi mami tolong relain aku aja, aku bilang gitu. Oh sampai begitu ya? Iya, jadi aku udah kayak bener-bener gak bisa tahan nih gitu ya, sakit banget di belakang itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, tinggal cerita dibawa ke rumah sakit, terus habis itu dikasih obat penahan sakit, diobatin, tangani lagi di USG lagi gitu ya. Dan pas keluar itu hasilnya beberapa hari kemudian, di situ ternyata dokter bilang, Pak, nih anaknya di rumah dikasih apa gitu. Papi aku bilang gak dikasih apa-apa dok, kenapa gitu. Kok ini batu ginjalnya satu hilang, satu lagi pecah berkeping-keping gitu. Dan situ ya papi aku kan denger ya kita doa, jadi kita cuma bilang ya kita berdoa dok gitu. Jadi terus dokternya juga bilang oh itu mujizat Tuhan gitu. Pecah berkeping-keping keluar dari urin nantinya ya? Iya, seperti kata dokter sih gitu, holik gitu katanya. Jadi itu aku dari situ aku baru ngeliat kayak oh ternyata mukjizat yang pernah terjadi di Alkitab itu masih bisa terjadi. Masih ada. Ternyata masih ada. Ternyata beneran yang mami ceritain gitu ya, mukjizat Tuhan Yesus tuh bener-bener masih terjadi gitu sampai hari itu. Dan itu menguatkan iman aku lagi. Pernah gak terpikir oleh Michelle, batu ginjalnya Tuhan bisa hilangin, kenapa sih Tuhan nggak mau sembuhin leukemia saya? Kan bisa juga pasti gitu kan. Sempat gak terpikir seperti itu? Belum ya. Jadi anak kecil simpel sih tante. Aku aja gak minta langsung sembuh dari kankernya. Aku cuman mikir yang sekarang aku gak enak nih apa nih gitu ya. Aku gak bisa jalan ya aku doanya cuman yang gak bisa jalan. Jadi gak marah kayak anak kecil. Satu lah ya. Iya, jadi anak kecil tuh kayak cuman mikirnya tuh yang saat itu aja gitu. Mintanya yang simpel gitu ya. Akhirnya setelah itu kan aku ngalamin mukjizat itu ya. Jadi itu mami aku bilang ya pas umur 12 tahun kamu bersaksi lah, karena Tuhan udah banyak mukjizat
buat tunjukin kamu. Tapi kan aku umur 12 tahun, aku masih kecil. Aku bilang aku nggak bisa ngomong juga depan umum. Aku tuh anaknya introvert, pendiam gitu. Kalau nggak ditanya aku nggak ngomong gitu ya. Dulunya pendiam banget. Pendiam banget. Sekarang luar biasa ngomongnya. Ngomongin tentang Tuhan nggak bisa berhenti ya. Iya, jadi tuh waktu itu pertama-tama aku benar-benar nggak mau tante, karena aku nggak bisa di depan umum juga kan. Jadi tapi mami aku bilang, kamu yang udah ngeliat mujizat Tuhan, kamu lah yang bersaksi, katanya gitu. Terus mami aku juga kasih ayat firman Tuhan dari Musa. Musa kan juga sempat bilang bahwa aku ini berat lidah, tapi Tuhan bilang aku bisa taruh perkataan dalam mulutmu gitu kan. Jadi aku ngerasa apa yang diomongin Musa sama aku tuh mirip gitu. Bilangnya nggak bisa ngomong gitu ya ibaratnya gitu. Kalau dia kan mungkin berat lidah gitu. Tapi kalau si satu lagi pas aku bilang aku masih kecil, umur 12 tahun. Terus mami aku kasih aku ayat dari Yeremia. Aku juga gak ngerti kenapa bisa dia ketemu aja gitu. Yang bisa sama. Jadinya tuh dari Yeremia bilang, Tuhan aku masih muda, kata Yeremia. Tapi Tuhan bilang kepada siapapun kau kutus, kau harus pergi. Jangan bilang kamu masih muda gitu ya. Ketampar lagi gitu. Jadi aku ngerasa apa yang udah Tuhan ngomong di firman Tuhan tuh kayak exactly langsung ngomong ke aku directly gitu loh. Jadi aku merasa, kalau gue tolak, kayaknya tuh aku nolak Tuhannya gitu loh. Akhirnya aku merasa Tuhan, kalau misalkan Tuhan yang mau aku bersaksi, Tuhan yang mampukan. Dan situlah aku mulai bersaksi umur 12 tahun. Awalnya susah banget tante, tapi aku nggak tahu gimana setiap kali sebelum bersaksi aku tuh benar-benar harus nangis, harus kayak berat banget gitu loh. Sampai kayak Tuhan aku nggak bisa. Tapi aku selalu minta pertolongan Tuhan. Sampai aku juga nyanyi kayak, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, sebab menyenangkan hati Tuhan itu yang kuingini. Jadi Tuhan. Pas nyanyi kayak gitu tuh, dulu mah bercucuran air mata tante, karena aku berasanya tuh berat banget gitu untuk ngelakuin itu, kayak ngelawan diri sendiri kan. Tapi puji Tuhan, karena setiap kali aku udah mulai megang mic, aku udah di depan, lancar gitu ngomongnya. Aku juga sekarang nih. Iya, setelahnya itu ya udah gitu biasa lagi. Tapi ya Tuhan juga bukakan gitu pintu kesaksian. Kayak kita kan nggak pernah minta gitu ya, tapi itu selalu ada aja orang yang menawarkan, ngundang itu semua gitu. Masih yang di proses umur 11 sampai 13 ya? Iya, tapi aku mulai bersaksi umur 12 tahun. Oke. Umur 12 tahun. Nah, jadi prosesnya itu aku udah bersaksi juga. Dan waktu pas aku dikatain relapse, dibilang dokter relapse, mami aku yang takut, karena mami aku bilang, gimana ya? Aku udah ajak dia bersaksi loh Tuhan gitu ya. Bahkan dia sebelum sembuh aja dia udah bersaksi. Gimana kalau kata orang gitu kan. Itu jadi mami aku yang lebih gimana takut. Bu waktu itu Bu? Khawatir Michelle dan khawatir juga omongan orang atau bagaimana? Itu manusiawi sih. Kalau kita udah bersaksi sana sini tiba-tiba kita sakit lagi misalnya gitu kan. Itu manusiawi kalau kita merasa apa kata orang gitu kan. Ibu gimana Bu? Saya sih jujur bukan terlalu khawatir apa kata orang Bu. Saya lebih khawatir Michelle-nya yang mundur Bu imannya. Karena nanti dia bilang gitu. Ini ekspektasi saya itu maunya tuh Michelle nggak tetap imannya gitu. Walaupun terjadi malah aku maunya Michelle lebih bertahan gitu imannya. Bahkan lebih bertumbuh. Tapi dasar iblis mengintimidasi saya gitu. Sepertinya terus-terusan saya diserang seperti, Mami, mana Tuhan Mami yang katanya bisa nyembuhin? Buktinya mana? Kok aku sakit lagi? Aku jadi terintimidasi terus sehingga aku itu down banget Bu. Terintimidasi dalam pikiran sendiri kan? Dia takut aku nanya kayak gitu. Padahal aku belum ngomong. Betul. Karena kan kata Tuhan bilang kan dalam firman Tuhan, imanmu menyembuhkanmu. Aku sudah istilahnya ya dengan bantuan Tuhan memupukkan iman itu yang bisa menyembuhkan ke dalam pikiran Michelle juga. Sehingga karena kan anak umur 12 tahun ya Bu ya, waktu itu juga kan kalau misalnya kemo itu kan lebih dari 2 tahun, lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun baru dinyatakan sembuh. Dan iman itu harus sudah tergantung sama diri Michelle sendiri. Sehingga saya itu kekhawatirannya besar banget, karena saya bilang kemarin udah bagus imannya gitu kan. Kenapa sekarang kambuh lagi gitu kan? Nanti gimana saya ngulangnya lagi, takutnya lebih berat lagi. Sehingga kekhawatiran saya itu timbul ya, jadi kepikiran itu sehingga saya jadi mengalami pendarahan Bu. Yufi yang malah stres dan jadi alami pendarahan. Iya, saya mengalami pendarahan, saya nangis sampai saya hancur banget, hati saya kembali lagi seperti yang pertama. Padahal Michelle-nya kuat gitu loh Bu. Bahkan Michelle itu yang menguatkan saya, sebaliknya. Dia bilang, Mami, ayo kita jalanin kemo lagi Mami. Mami jangan takut, Mami nggak boleh mengasihani diri katanya gitu. Di waktu yang lalu aku sudah ditolong Tuhan menyertai aku. Tuhan gak bakalan tinggalin aku Mami. Ayo kita jalani kemo lagi.
Tapi hati aku kecil masih ngomong begini, ya kamu bilang begitu, nah mami nyalanin 2 tahun lagi gitu kan, berat banget gitu, kalau takut yang dulu lagi, takut dia jatuh lagi gitu kan. Terus itu apalagi kemoterapinya lebih berat lagi gitu kan ya Bu, mendampingi itu berat banget sebenarnya Bu ya, apalagi anak dia teriak kesakitan, saya lebih sakit lagi Bu gitu. Terus kemudian saya juga harus atur makanan dia lagi yang lebih-lebih lagi gitu kan, buah-buahan segala saya mesti persiapin buat dia lagi. Kemudian tapi saya lihat dia lebih kuat gitu loh. Dia bilang katanya, "Mami, aku akan naik level. Aku akan naik kelas. Kalau naik kelas itu ujiannya lebih besar, Mi. Jadi Mami nggak usah takut. Apalagi ini kan masih observasi, belum hasilnya keluar katanya bahwa aku relapse apa enggak. Ayo kita happy dulu aja, Mi. Jangan Mami seperti ini," katanya gitu. Michelle ngomong seperti itu ada karena kasihan Mami harus, Mami kalau aku nggak ngomong gini bisa tambah hancur gitu. Ya, salah satunya itu. Tapi memang ada iman yang begitu besar dalam diri Michelle. Karena aku ngerasa gini, Tante, aku juga, ini menurut aku juga kekuatan dari Tuhan ya. Jadi tuh aku nggak ada terlintas sedikit pun nanya, kayak kenapa aku udah bersaksi segala macam, aku sakit lagi gitu ya. Atau takut nantinya nggak bisa menang lewat peperangan kedua ini, nggak ada. Enggak, aku tuh bingung, aku ngerasanya gini, kayaknya kok iblis gak suka ya gitu. Aku merasa kayak kalau misalkan aku balik lagi marah ke Tuhan, nggak akan menolong. Bukan nggak menolong, aku merasa nggak ada bedanya aku dengan yang dulu yang udah kenal Tuhan gitu. Aku ngerasa kalau misalkan aku marah lagi sama Tuhan, aku benci Tuhan lagi, aku berhenti baca Alkitab lagi, berarti apa yang udah Tuhan lakuin saat aku baca Alkitab, saat aku bergumul sama Tuhan, kayak mujizat yang udah aku alami, firman-firman Tuhan yang udah benerin mindset aku, itu jadi nggak ada artinya lagi gitu loh. Jadi aku bilang aku nggak mau balik lagi ke yang titik di awal. Kalau misalkan ada iblis yang nggak suka aku bersaksi, nggak suka aku dekat sama Tuhan, aku akan buktiin aku akan lebih dekat lagi sama Tuhan. Aku nggak mau lagi balik kayak yang dulu gitu. Dan aku kan baca juga firman Tuhan, di mana siapa di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Jadi aku nggak mau nih, aku udah diperbarui sama Tuhan, aku nggak mau balik lagi ke yang lama gitu loh. Jadi akhirnya di situ aku bilang aku nggak boleh nih makin jauh dari Tuhan. Tapi kan aku ngeliat Mami kan jadi lemah ya, makanya itu aku mencoba untuk kayak ngeliat, ya memang Tuhan yang dulu pernah sertain kita bareng, aku percaya deh Tuhan yang sama yang mampu buat sertain bareng juga ke depannya. Karena kan kita udah ngeliat mujizat yang dulu. Aku percaya Tuhan masih Tuhan yang sama bisa lakuin mujizat lagi kok ke depannya gitu. Luar biasa ya. Sobat Crosstalk sungguh luar biasa. Pada awalnya seorang ibu berjuang abis-abisan buat anaknya. Dan ternyata anaknya dipersiapkan pada satu masa di mana justru dia yang harus menguatkan mamahnya. Ya. Jadi itu Tuhan betul-betul waktunya tepat, rancangannya tepat, ya, dan semua sudah dipersiapkan begitu, sehingga keduanya bisa melewati ini semua dengan baik ya. Akhirnya Bu Yufi juga bisa mempasrahkan ini kan, ya, karena, dan harus tinggal di Singapura sejak itu, bukan? Iya, karena saya juga dapat firman bahwa Tuhan tidak mempermalukan umatnya yang percaya pada Dia. Jadi saya tidak dipermalukan dengan pertanyaan Michelle. Bahkan Michelle itu malah ngajakin saya, ayo Mami, kita jalanin lagi. Tapi tahukah Ibu bahwa itu hasil Ibu sebelumnya yang begitu nggak pernah menyerah? Iya kan, untuk Michelle kan, sehingga Michelle bisa alami satu pembaharuan, dijamah Tuhan, baca firman, dengar Tuhan, itu semua karena perjuangan Ibu yang tidak akan sia-sia. Jadi sahabat Crosstalk, para ibu yang menyaksikan, jangan pernah lelah untuk berdoa bagi anak-anak Anda. Karena doa seorang ibu itu luar biasa. Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya. Puji Tuhan. Nah, Ibu, kita lanjut ya supaya agak di dalam masa yang relapse ini bagaimana? Jadi lebih berat lagi tantangannya. Dan di situ ada step apa dalam masa itu yang Tuhan ingin sebetulnya untuk dilalui oleh Michelle? Pelajaran apa Michelle sama Ibu dapatkan di situ? Jadi lebih banyak bersaksi, lebih apa gitu Michelle? Itu luar biasa ya, umur 12 tahun sudah bisa mengatakan, 13 tahun bisa mengatakan, udah Mami, Tuhan gak akan ninggalin. Itu udah sangat luar biasa. Nah, saat menghadapi 2 tahun kemudian, 2 tahun proses lainnya itu, bagaimana Michelle? Awalnya aku masih tetap, masih ada iman bahwa kayak emang awalnya tuh kayak Tuhan pasti tetap beserta. Dan aku merasa ya, pas aku pindah ke Singapura itu juga kayak semuanya tuh udah diatur sama Tuhan. Aku jadi kenal sama orang-orang yang selama ini aku nggak kenal gitu. Tiba-tiba ada yang kayak sahabat orang sakit gitu ya. Dia bisa bantu. Ada komunitasnya. Selain sahabat orang sakit juga ada banyak-banyak komunitas-komunitas lainnya juga yang sering doain, yang ngajak support bersaksi gitu ya. Jadi tuh di situ tuh
aku merasa jadi kayak nggak sendiri, justru lebih sendiri pas di Jakarta, Tante. Oke. Kita merasa lebih ada keluarga rohani, justru banyak kan tuh di Singapura gitu ya. Jadi tuh di situ aku merasa ya Tuhan kayak udah siapin semuanya, walaupun di awalnya itu kemonya kan biasa awal-awal tuh masih nggak begitu berasa, ini efek sampingnya di pertengahan tuh mulai kenceng gitu kan ya. Dan di situ baru aku, namanya manusia ya Tante ya, kan 2 tahun tambah 2 tahun kan nggak cepet juga ya. Jadi itu sempat di tahun 2014 waktu itu aku mulai mempertanyakan kembali, karena aku merasa aku udah tetap berdoa, aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak akan tinggalkan aku, Tuhan masih Tuhan yang sama. Tapi kok aku kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Karena efek sampingnya kan makin banyak ya Tante. Infeksi yang dulunya, tadi aku bilang dulunya di Jakarta nggak aku alami, di sini malah aku alami gitu ya. Kayak infeksi mata, sempat nggak bisa ngeliat 3 hari gitu ya. Terus habis itu, iya jadi infeksi demam tinggi gitu, sampai menggigil. Dan aku tuh kayak keluar masuk rumah sakit terus, kayak nggak ada jeda gitu. Baru keluar, misalnya baru 1-2 hari, udah masuk lagi ke rumah sakit gitu. Jadi itu aku ngerasa, Tuhan aku capek banget gitu. Aku capek banget, kayak aku kangen sekolah. Kayak aku tuh cuman keinginan aku, bahkan cuman keluar dari rumah sakit dulu deh Tuhan. Aku bosen sama rumah sakit gitu. Aku bosen ngeliatnya setiap hari suster, dokter, jarum suntik. Aku bosan gitu. Aku udah kayak 3 tahun gitu berjuang. Maksud aku tuh aku udah berdoa, tapi aku kok merasa kayak gak sembuh-sembuh gitu. Aku percaya, aku bilang ke Tuhan bahwa rencana Tuhan tuh indah dan tepat pada waktunya. Tapi indahnya kapan? Kok gak indah-indah gitu. Terus mulai tuh ada pikiran negatif, kayak iblis mengintimidasi, ya mana Tuhan kamu udah 3 tahun, kamu udah bersaksi juga. Jadi di Singapura itu aku tetap bersaksi Tante. Justru aku diberikan kesempatan lebih banyak juga untuk bersaksi gitu ya. Karena dari ada komunitas-komunitas sesama orang sakit juga gitu, jadi saling menguatkan satu sama lain. Tapi aku nanya ke Tuhan kayak, Tuhan aku udah ngelakuin yang semampu aku gitu. Maksudnya aku tetap percaya sama Tuhan, tapi kok aku kayaknya nggak sembuh-sembuh. Apakah selama ini yang udah aku baca firman Tuhan, janji Tuhan, apakah semua itu hanya sekedar tulisan, apa Tuhan bohong? Gitu. Mulai balik ke sequence pertamanya, walaupun mungkin nggak sekejam yang pertama. Iya, jadi aku mulai berpikir apakah Tuhan bohongnya? Kalau misalkan firman Tuhan yang selama ini aku pegang itu ternyata cuman bohong, gimana gitu. Tapi aku kan anaknya curious Tante, jadi aku suka penasaran. Aku tuh kalau ada pertanyaan apapun tentang firman Tuhan, aku pasti cari sampai dapat gitu. Nah akhirnya pas aku punya pemikiran itu, puji Tuhan aku lari lagi ke firman Tuhan. Aku cari apakah ada firman Tuhan yang pernah mengatakan bahwa Tuhan tuh bohong, Tuhan itu nggak tepatin janji dia gitu di Alkitab. Ada nggak sih yang janji Tuhan tuh nggak terjadi gitu loh, yang cuma sekedar tulisan aja. Pas aku cari juga di browsing, di searching juga di Google, aku malah ketemunya itu 2 Petrus 3 ayat 9. Di situ Tuhan bilang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini aku hafalin karena waktu itu benar-benar nampar diri aku Tante. Aku merasa akulah orang yang menganggap itu sebagai kelalaian. Dan juga waktu itu tetap aku masih kayak, tapi apakah benar? Aku cari lagi firman Tuhan di browsing juga di Google. Apakah Tuhan pernah nggak tepatin janjinya gitu? Terus pas aku cari, dapatlah Yesaya 55 ayat 11. Itu Tuhan bilang apa yang udah keluar dari mulut Tuhan itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya akan sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan. Wah, 2 ayat ini udah negur aku keras. Lagi-lagi aku berasa kayak Tuhan langsung ngomong ke aku, karena persis gitu ya sama yang aku butuhkan gitu jawabannya. Dan situ aku bilang, oke Tuhan, aku minta maaf aku udah raguin Tuhan, dan aku selalu pegang 2 ayat ini. Akhirnya setiap kali ada intimidasi, mulai pertanyaan lagi, kenapa kamu kok nggak sembuh-sembuh? Kamu udah doa, kamu udah bersaksi, kok Tuhan nggak jawab-jawab doa kamu gitu ya? Aku selalu lawan, enggak, aku percaya walaupun aku belum sembuh sekarang, tapi aku percaya aku pasti sembuh. Aku udah terima kesembuhan dari Tuhan. Aku percaya Tuhan itu nggak lelai menepati janjinya. Aku percaya apa yang udah keluarin mulut Tuhan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi aku tuh lawan pikiran negatif dalam pikiran aku sendiri pakai firman Tuhan juga. Jadi berlawanan itu di dalam otak, tapi lawannya itu firman versus pikiran negatif gitu ya. Dan aku merasa setiap kali aku lawan pakai firman Tuhan, pikiran negatif itu langsung diem gitu Tante. Gak terus berdebat gitu loh. Betul. Akhirnya tuh di situ aku belajar bahwa memang firman Tuhan itu punya kuasa gitu ya, dimana yang mengalahkan kok perkataan kita sendiri. Mungkin kalau perkataan aku sendiri aku nggak bisa lawan pikiran negatif itu, tapi karena aku pakai firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu juga adalah pedang roh ya, yang bisa menangkal segala intimidasi iblis itu gitu. Dan aku lihat lagi di firman Tuhan di Alkitab, di mana Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun kan 3 kali.
dicobai, tapi Tuhan juga kutip firman Tuhan gitu. Sebab ada tertulis, dan situlah iblis kalah gitu. Nggak berdebat lagi, tapi dia langsung kalah gitu ya. Dan situ aku baru sadar, oh berarti memang firman Tuhan itu punya kuasa. Dan akhirnya puji Tuhan setiap kali dari 2014 sampai akhirnya 2015 itu kan akhirnya setiap kali ada pikiran negatif aku selalu tangkal lagi ya firman Tuhan. Makanya aku nggak pernah berhenti baca Alkitab sih setiap hari. Aku merasa itu harus aku selalu pegang pedang gitu ya, supaya kapanpun ada intimidasi datang aku bisa langsung tangkis gitu. Dan puji Tuhan ya akhirnya sampai 2015 aku percaya firman Tuhan itu yang akhirnya nguatin aku juga sampai akhirnya aku bisa sembuh, dan dinyatakan sama dokter juga udah selesai kemoterapi, udah sembuh secara medis gitu setelah lebih dari ya walaupun harus lewatnya lebih dari 100 kali, dan totalnya itu 4 tahun. Lebih dari 100 kali kemo. Iya. Wow, Tante cuma 8 kali kemo, Michelle. Kamu lebih dari 100 kali. Amazing, benar-benar amazing ya. Tidaklah mudah, apalagi itu terjadi pada anak yang masih remaja lah. Pada waktu 2015 sembuh itu kan usia Michelle berarti, karena 2011 itu usianya 11, berarti tambah 4, 15 tahun waktu itu ya, remaja ya. Udah mulai mau pemuda-pemudi lah ya. Iya. Oke. Luar biasa pertolongan Tuhan, dan terutama Tuhan ngajarnya tuh so private ya. Dalam tanda kutip ya. Tuhan tuh pribadi banget dealing sama Michelle kan, ngomong langsung lewat firman gitu. Kalau Mama kan kasih impresi dalam hati. 3 poin tuh kalau nggak salah tadi saya catat yang Mama bilangnya. Oke. Nah sekarang Mama juga sudah bisa melewati karena melihat Michelle tenang ya, Michelle kuat ya. Nah, Michelle kuat. Dan bagaimana soal biaya juga akhirnya bagaimana tuh Bu Yufi, kan 2 tahun di Singapura. Iya, 2 tahun Singapura. Ya biayanya nggak kecil lah. Nggak kecil lah ya Bu ya, pasti ya. Pertolongan Tuhan juga nyata. Semua pertolongan Tuhan lah. Sampai pernah saat kita kekurangan uang, tapi Michelle itu efek samping kemonya tuh berat banget Bu. Sehingga papanya sampai kasih Panadol Bu, diaduk gitu loh, suruh dia minum gitu, karena papanya udah nggak bisa gesek lagi gitu ya. Terus dia gitu, akhirnya saya diizinkan pulang juga sama profesor sana. Sehingga tapi sampai di rumah itu jam 4 pagi dia menggigil Bu. Dia menggigil, kedinginan, kepanasan, saya kesentuh dia itu, dia lagi berdoa Bu. Sambil menggigil itu. Lantas setengah 4 pagi itu saya minta sama suami untuk pergi ke rumah sakit lagi. Dan puji Tuhan di sana langsung ditangani dengan baik, karena memang trombositnya sudah di bawah 40. Terus HB-nya juga di bawah 5, jadi sekitar kritis 4, ya itu ya. Kritis Bu. Sampai kan berdarah, begini aja kan berdarah Bu. Gigi-giginya sudah berdarah juga gitu. Terus begitu ya udah kita berdoa bersama-sama, juga berdoa lagi gitu ya. Akhirnya ya kita harus perlu menjual aset juga ya Bu ya. Ya puji Tuhan, Michelle tuh selalu bilang gitu, Mami aku pasti percaya aku sampai tuntas berobat di sini katanya. Jadi Mami nggak usah khawatir, Papi nggak usah khawatir gitu. Tuhan nggak pernah kerja setengah-setengah, kata Michelle. Aku pasti sembuh, dia bilang. Terus dia itu aku bawa iman gitu ya, seperti iman Michelle juga gitu kan. Ya kita akhirnya bisa jual aset, gitu. Jangka waktu 5 hari bisa terjual. 5 hari Bu? Iya gitu. Terus sehingga untuk melanjutkan biaya Michelle gitu ya. Ya itu udah titik-titik di mana kita harus pulang ke Indonesia Bu, dan sewa apartemennya juga sudah mau habis sampai diperpanjang lagi sebulan, karena udah mau pulang, nggak taunya dia efek samping kemonya belakangan gitu. Sehingga dia harus dirawat lagi beberapa, ada 10 harian lagi di rumah sakit gitu. Iya. Itu bukan 2015 yang udah selesai, bukan ya? Itu belum. Belum ya. Walaupun Michelle sudah selesai, tetap aja Bu masih kontrol gitu. Sebulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, kemudian setahun sekali gitu. Iya, betul. Iya. Ya, jadi itu titik paling rendah ya, di mana Michelle diuji ya, sampai trombositnya rendah sekali. Oh, sering Bu. HB-nya, oh itu sering sekali. Sering Tante yang kayak sampai berdarah-darah gigi itu semua. Oh, itu lagi yang berdarahnya tuh lebih ke ini sih Tante, kayak gini. Misalnya tuh ini tuh langsung kayak merah, yang bintik-bintiknya tuh langsung keluar gitu. Kan karena trombositnya kan rendah banget. Oh iya. Di ininya juga kan gitu ada
Oke. Oh, tapi Tuhan luar biasa ya, 5 hari jualan rumah susah loh. Susah banget loh, nggak seperti jualan kacang, jualan baju ya. Itu jualan rumah. Makanya saya lihat di situ di mana Tuhan tuh berkarya. Rancangan Tuhan itu benar-benar rapi sekali, sempurna sekali ya. Walaupun kita tahu masalahnya nggak mudah, tapi Tuhan nggak angkat masalahnya itu, Bu, tapi Tuhan berjalan bersama. Ya. Jadi Tuhan berkata kan melalui lembah-lembah kekelaman kan, aku tidak takut bahaya, firman Tuhan Mazmur 23 ya. Jadi tapi harus lewati lembah kekelaman itu, asal bersama gada dan tongkatnya Tuhan. Respon kita ke Tuhan yang ngarah-ngarahin kemana dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Oke, jadi setelah itu dinyatakan sembuh ya. Iya, puji Tuhan. Tante mau secara mungkin nggak terlalu lama-lama, bagaimana Michelle setelah selesai. Sebenarnya pelajaran apa yang Michelle dapat dari ini semuanya? Karena firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Michelle melanjutkan hidup ya. Karena aku paling takut dulu pas sebelum aku sembuh ya Tante, beberapa bulan itu aku benar-benar nangis. Aku kayak takut, justru aku takut sembuh, jadinya ada ketakutan di mana nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan lagi nih gitu. Tuhan, kalau aku sembuh nanti aku masih bisa nggak ya sedekat ini sama Tuhan? Aku masih bisa nggak ya peluangin sebanyak ini waktu buat Tuhan? Aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh, aku malah lupain Tuhan, lebih baik aku nggak bisa sembuh. Tadinya aku juga sebenarnya kan mau teologi, tapi akhirnya Tuhan kayak membuat aku tuh yakin waktu itu di psikologi gitu ya. Dan akhirnya aku ambil jurusan itu, terus ya aku merasa dengan jurusan itu aku bisa membantu lebih banyak orang juga. Betul. Untuk bisa mengenal Tuhan gitu. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.